Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dan berbagi pengalaman terkait salah satu pengelolaan arsip dengan tema penerapan pemberkasan arsip aktif menggunakan bantuan aplikasi kearsipan. Sebelumnya saya akan coba tampilkan dulu istilah-istilah yang terkait dengan materi kali ini. Yang pertama adalah pengelolaan arsip dinamis atau PAD adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Dari definisi ini, saya fokus pada salah satu kegiatan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan, penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, serta alih media arsip. Dari definisi ini, saya juga hanya fokus pada salah satu kegiatannya yaitu pemberkasan. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam satu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah. Di dalam pemberkasan ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang apabila ada, pelabelan, dan penyusunan daftar arsip aktif. Dengan diharapkan akan menghasilkan tertatanya informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar bekas dan daftar isi berkas. Daftar bekas adalah sebuah daftar yang paling sedikit memuat informasi tentang unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan daftar isi berkas adalah berisi rincian daftar arsip yang ada dalam berkas tertentu. Berikut saya tampilkan alur proses pemberkasan arsip secara elektronik menggunakan bantuan aplikasi kearsipan. Langkah yang pertama tentu saja harusnya ada penciptaan arsip, baik itu penerimaan maupun pembuatan. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan arsip-arsip yang tercipta dalam satu kelompok tertentu dengan menggunakan jadwal retensi arsip yang berlaku. Dan langkah yang terakhir diharapkan akan muncul 3 output yaitu daftar berkas, daftar isi berkas, serta pemberkasan soft file. Berikut saya akan coba gunakan studi kasus tertentu. Katakanlah dalam sebuah perguruan tinggi ada pemberkasan arsip cuti mahasiswa, di mana nanti akan ada tercipta 2 buah arsip yaitu usulan cuti mahasiswa dan surat ketetapan cuti mahasiswa. Ini saya tampilkan item entitas-entitas yang ada dalam arsip tersebut yang nanti akan kita gunakan dalam waktu entry data. Setelah arsip tercipta, maka kita harus menentukan arsip-arsip tersebut masuk dalam kelompok klasifikasi arsip yang mana. Katakanlah dalam sebuah JRA yang berlaku, arsip tersebut masuk ke dalam klasifikasi primernya adalah KM kemahasiswaan dan masuk KM00 status mahasiswa sebagai klasifikasi sekunder dan KM0001 sebagai klasifikasi tersier. Setelah kita tentukan masuk klasifikasi mana, maka diharapkan akan muncul 3 output seperti ini, yaitu daftar bekas dan daftar isi berkas yang merupakan entrian dari entitas dalam arsip yang ada. Sedangkan di sini adalah backup arsip atau backup file yang akan disimpan dalam folder-folder tertentu sesuai dengan pemilihan klasifikasi. Jadi karena dalam studi kasus yang tadi kita tentukan, karena klasifikasinya adalah KM kemahasiswaan, maka di folder akan muncul namanya KM kemahasiswaan sebagai indikasi pemilihan klasifikasi primer. Di dalamnya ada muncul subfolder KM00 status mahasiswa sebagai indikasi klasifikasi sekunder yang dipilih. Lalu di dalamnya ada KM001 cuti mahasiswa sebagai indikasi klasifikasi tersier yang dipilih. Dan di dalamnya adalah subfolder untuk menyimpan arsip-arsip dalam berkas yang sama. Tampilan ini adalah tampilan Window Explorer. Kita akan lihat dulu tampilan Window Explorer existing yang akan kita gunakan. Jadi saat ini ada 3 subfolder seperti ini, HK Hukum, KP Kepegawaian, dan Studi Kasus. Seharusnya nanti akan muncul satu folder yang namanya KM Kemahasiswaan. Baik, kita akan coba langsung ke aplikasinya. Kita siapkan dulu berkasnya. Di sini adalah daftar-daftar berkas yang sudah di-create. Kita akan buat create daftar berkas baru. Secara otomatis akan muncul tahun dan nomor berkas, ya, nomor urut terkini. Kita tentukan klasifikasi primer. Tadi di studi kasus tadi kita pilih kemahasiswaan. Ini kemudian kita tentukan juga klasifikasi sekundernya. Maaf, tadi status mahasiswa ya. Di contoh presentasi tadi. Kemudian klasifikasi tersiernya adalah
cuti mahasiswa. Secara otomatis akan muncul deskripsi, retensi aktif, dan retensi inaktif, serta status akhir dari arsip yang masuk ke dalam klasifikasi ini, yaitu musnah. Lalu di sini kita tuliskan uraian informasi berkas, supaya cepat saya pakai contoh yang sudah ada. Kurun waktunya katakanlah Januari sampai Desember 2020, kemudian arsip aktifnya disimpan di mana, kita tentukan. Tanggal close-nya misalnya 1 Januari 2020, kemudian mulai retensi aktifnya juga sama, dan retensi inaktifnya kita tambah 2 tahun sesuai dengan masa retensi seperti ini. Tanggal-tanggal ini akan menentukan dalam monitoring status arsip. Jadi akan menghasilkan daftar usul pindah, daftar usul serah, dan daftar usul musnah. Kita simpan daftar berkas ini sudah muncul. Langkah berikutnya adalah penciptaan arsip, mulai dari penerimaan arsip usulan cuti mahasiswa. Kita coba tambah baru nomor surat. Saya coba contoh misalkan pakai nomor ini aja yang udah ada, tanggalnya misalkan tanggal 1 Mei. Nah, nama berkas, kita pilih nama berkas yang sesuai dengan arsip tersebut. Tadi kita sudah siapkan nama berkasnya yaitu cuti mahasiswa 2020. Uraian informasinya misalkan usulan cuti atas nama Herman. Jumlah lembarnya misalkan ada 2. Sumbernya dari mana kita tentukan. Lalu kita upload filenya. Saya sudah siapkan contoh file untuk usulan cuti mahasiswa ini. Oke, misalkan ini. Oke, saya pilih ini, kemudian open. Lalu saya save. Nah, secara otomatis proses penyimpan daftar arsip penciptaan ini, maka dia akan membackup file yang tadi kita upload di folder sesuai dengan klasifikasi berkas yang kita pilih. Datanya sudah muncul di sini. Kita akan lihat apakah betul di Windows Explorer akan muncul folder KM kemahasiswaan seperti teori yang tadi kita lihat di presentasi. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul. Tadi kan ada 3 subfolder aja, sekarang ada muncul subfolder baru yaitu KM kemahasiswaan. Kita akan lihat di dalamnya akan muncul subfolder sesuai dengan klasifikasi sekunder yang kita pilih, yaitu KM 001 mahasiswa. Lalu di dalamnya lagi ada subfolder sebagai indikasi klasifikasi tersier, yaitu KM 001 cuti mahasiswa. Dan di dalamnya adalah berisi uraian nama indeks berkasnya, yaitu cuti mahasiswa 2020. Dan di dalamnya lagi ada file yang tadi kita upload. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke file presentasi, output yang ketiga ini sudah sebagian sukses. Kita akan kembali lagi ke aplikasi, kita akan upload lagi arsip yang lainnya, yaitu pembuatan arsip. Katakanlah sudah, misalkan nomor arsipnya seperti ini, tanggalnya misalkan tanggal 4 Mei. Nah, nama berkasnya kita simpan di berkas yang sama, yaitu cuti mahasiswa, karena masih dalam satu kelompok atau kegiatan yang sama. Uraiannya kita contoh misalkan seperti ini, jumlah lembarnya misalkan 1 lembar, penanda tangannya misalkan seperti ini, lalu kita upload filenya. Nah, ini misalkan kita save. Oke, kita save. Maka nanti file yang kita upload ini datanya sudah muncul di sini. Harusnya muncul di folder tadi. Ya, seperti ini. Jadi kalau folder primer, sekunder, tersier, dan berkasnya sudah ada, maka hanya dilakukan upload filenya saja. Kita balik lagi ke presentasi, secara otomatis output yang ketiga sudah terpenuhi. Sekarang kita akan lihat output 1 dan kedua. Kembali lagi ke informasi, di sini ada menu laporan, yaitu daftar arsip aktif. Kita coba pilih menu ini. Ini adalah nama berkas yang ada. Saya akan coba khusus fokus menampilkan studi kasus yang kita gunakan, yaitu tentang uraian berkasnya cuti mahasiswa 2020. Kita filter sehingga muncul ini aja. Lalu kita di sini ada export data. Proses ini akan menghasilkan sebuah file Excel yang berisi nanti ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah berisi sheet berkas, dan sheet yang kedua adalah isi berkas, di mana di dalam sheet pertama itu adalah berisi nama-nama berkas. Karena di sini filternya cuma 1, maka akan ada 1 baris. Sedangkan di sheet kedua adalah
isi berkas berisi nama-nama arsip yang kita gunakan. Sudah muncul, kita akan coba download hasilnya. Jadi kembali lagi tadi, oke, ini sudah muncul, saya simpan misalkan di sini. Daftar berkas, kita save. Jadi kembali lagi tadi di isi berkas akan berisi daftar nama-nama arsip yang kita masukkan ke dalam berkas yang sama. Sudah muncul di sini di pojok kiri bawah hasil downloadnya, kita akan coba buka. Ya, ini hasilnya dalam format Excel untuk memudahkan nanti pemformatan apabila diperlukan. Ya, di sini sudah muncul nama berkas sesuai yang tadi kita entry. Ya, ini. Ya. Kemudian di sheet kedua adalah isi berkas. Tadi kita entry 2 buah file seperti ini. Dengan demikian, output yang pertama maupun kedua telah berhasil dilakukan. Demikian pengelolaan pemberkasan aktif dengan menggunakan bantuan aplikasi Karsipan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.